farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika mendapati berbuka, apakah di harian atau di akhir Ramadan tanggal 1 Syawal. Farhatun inda liqa'i rabbihi, kebahagiaan kedua ketika nanti bertemu dengan Tuhannya, dia akan dipanggil dari satu pintu surga bernama Babur Royan dan akan dimuliakan oleh Tuhannya karena dia mentaati perintah Tuhannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang sedemikian. Amin Allahumma amin. Izinkan kami menyampaikan wasiat takwa. Marilah kita senantiasa menjaga diri kita agar selalu di dalam ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepadanya, dan berusaha meningkatkan terus-menerus takwa itu sampai derajat yang terbaik seperti yang diperintahkan dalam surah Ali Imran 102. Saudaraku sekalian, berpuasa adalah kewajiban yang tidak saja diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi kepada umat-umat terdahulu juga, dengan tujuan mengubah manusia dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa, yang menjadi andalan Allah mengawal agamanya, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya kita sudah ditakdirkan untuk menerima wahyu dari nabi berganti nabi. Kemudian para nabi disuruh oleh Allah dengan 2 misi besar, seperti yang disebut dalam surah Asy-Syura ayat ke-13, an aqimuddin wala tatafarraqu fi, tegakkan agama Allah di muka bumi dan jangan berpecah belah di dalamnya. Saudaraku sekalian, takwa adalah proses transformasi diri berterusan sepanjang usia, dan secara intensif takwa dikuatkan prosesnya di bulan Ramadan dengan paket kombinasi spesial ibadah Ramadan. Pertama, puasa; kedua, qiyamul lail; ketiga, tadarus Quran; yang keempat, peduli sosial dengan berinfak dan sedekah. Nah, ketika di akhir Ramadan, mudah-mudahan takwa menjadi pakaian kita, dan takwa itu pula yang akan menjadi bekal setiap kita menjalani hari-hari setelah ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaknya kamu berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan adalah masa diklat training terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Training itu diikuti oleh 1,6 miliar umat Islam. Sebulan penuh, paketnya sama, tujuannya sama, supaya kita orang-orang Islam menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan menjadi andalan langit, menjadi andalan Allah, supaya bumi ini tidak menjalani kerusakan. Justru kita menjadi orang-orang yang menyelamatkan bumi. Kalau dalam cerita-cerita komik anak-anak, ada yang disebut dengan superhero, Avengers. Orang-orang takwa adalah superhero sesungguhnya yang menyelamatkan bumi, melindungi bumi dari tangan-tangan orang pendosa. Saudaraku sekalian, Nabi menyuruh kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Wa tabisayatal hasanah tamhuha,
dan gantikanlah, ikutilah keburukan kamu dengan amal-amal kebaikan supaya menghapus, menggantikan keburukan itu. Saudara sekalian, pakaian takwa kita pakai dimanapun, maka kita akan menjadi orang yang terkuat di muka bumi. Itu jaminan Al-Quran. Orang bertakwa merupakan pribadi terbaik dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Dengan karakteristik pertama, memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, ketaatannya melebihi manusia rata. Setelah ini kita akan menempatkan urusan Allah di atas segala urusan. Ketika Allah memanggil kita sholat atau panggilan yang lain, maka kita mendahulukan, mendatanginya karena ada tuntunan musyarakah. Kita bersegera. Kalau dalam hal mencari dunia saja, kita begitu serius, segera, tidak menunda, maka lebih-lebih ketika kita mencari bekal untuk akhirat. Musyarakah ini adalah bagian dari kewajiban ibadah. Yang kedua, cerdas intelektual. Orang bertakwa setelah hatinya dikemas dengan ketaatan kepada Allah, akan menjadi orang-orang yang kreatif dalam berpikir, inovatif, bahkan seorang pemikir yang visioner. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang seperti itu. Yang ketiga, orang-orang takwa memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, memiliki kendali diri, karena sebulan penuh diajar oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Ini yang disebut oleh Al-Quran. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Tidakkah engkau lihat bagaimana orang-orang yang menjadikan Tuhan hawa nafsu mereka, taat mematuhi keinginan hawa nafsu? Tetapi orang-orang bertakwa, lihatlah, dilatih oleh Allah untuk berkata tidak, mengambil jarak, sehingga menjadi orang yang terkuat mengendalikan sesuatu yang paling buruk dalam dirinya, yaitu hawa nafsu. Orang bertakwa juga yang keempat, memiliki kecerdasan sosial, peduli kepada sesamanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka orang-orang bertakwa dalam hal harta tidak pernah pelit. Ketika Allah memintanya untuk bersedekah, berinfak, keluarkan zakat, tidak pernah berpikir dua kali. Karena apa? Hatinya telah dia bersihkan dari penyakit-penyakit hati, kikir, bakhil, riya, sum'ah, dan paling penting syirik dan kufar. Orang bertakwa adalah andalan langit untuk melaksanakan misi-misi besar para rasul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan dikawal oleh orang takwa seperti kita. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah sampai bertemu kematian kita masing-masing dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Saudara sekalian, dua agenda besar umat Islam saat ini adalah tanggung jawab kita, diletakkan oleh Allah di pundak kita, bukan kepada yang lain. Pertama, umat yang berpecah belah, mari kita berusaha menyatukannya. Indonesia sebenarnya merupakan contoh dari orang-orang yang mampu mengembangkan kerukunan hidup umat beragama, toleransi tinggi. Tinggal selangkah lagi, insya Allah Indonesia akan satu maju berada di dalam wadah yang memang Allah dan Rasulnya kehendaki, yaitu berjamaah di bawah kepemimpinan seorang imamnya. Yang kedua, tugas besar kita adalah membebaskan Masjid Al-Aqsa. Bung Karno sendiri mengatakan ada imperialisme baru atau neo-imperialisme yang menjajah dunia, terutama dunia ketiga, yang mayoritas ada negeri-negeri Muslim. Pertama dengan menjajah pikiran mereka,
maka orang bertakwa adalah orang yang mampu untuk melanjutkan misi para nabi, mengajak manusia keluar dari penjajahan pikiran yang menyebabkan umat Islam berada pada 3 kondisi. Pertama, merasa punya inferioritas kompleks atau rasa rendah diri yang akut, sehingga umat Islam tidak percaya diri dan tidak merasa bangga kepada agamanya, justru mengambil hujah dari yang lain. Yang kedua, umat Islam berpecah belah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini adalah akibat dari penjajahan pikiran. Maka hendaknya kita berhati-hati. Orang yang tidak mau bersatu adalah orang-orang yang terjajah pikirannya, dan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang memerdekakan dirinya dari penjajahan itu. Mengapa? Karena hatinya dikuatkan oleh Allah, kolbunya dikuatkan melalui ibadah, dan insya Allah orang yang bertakwa dapat. Yang ketiga, menolong umat Islam keluar dari hidup tertinggal dalam semua aspek kehidupan dan lemah menghadapi fitnah zaman. Meskipun kita jumlahnya 1,6 miliar, 1,6 miliar itu artinya 1.600 juta. Tetapi umat Islam masih belum bisa mengalahkan Zionis Yahudi dengan jumlah 16 juta jiwa saja. Seluruh dunia Yahudi hanya 16 juta bandingkan 1.600 juta. Ini seperti yang disebut oleh baginda Nabi. Umat Islam kuantitas jumlahnya banyak, tetapi kualitas ketangguhannya masih belum apa-apa. Laksana buih. Dan ketika berada di satu tempat seperti masakan yang terhidang dan akan disantap dengan rakus oleh musuh-musuh mereka. Karena apa? Terjangkit penyakit al-wahan. Nabi ditanya, apa itu penyakit al-wahan? Kata Nabi, ubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia berlebihan dan takut akan mati, takut untuk berjihad. Padahal saudara, Indonesia adalah negeri yang tidak mungkin merdeka kecuali pekik jihad Allahu Akbar berkumandang dari tempat-tempat, dari pojok-pojok, dari pondok-pondok pesantren, dan dari rumah-rumah para pejuangnya. Orang Indonesia adalah bangsa pejuang, maka dititipkan oleh Allah sekarang untuk berjuang menegakkan agamanya, membebaskan umatnya dari penjajahan pikiran. Terakhir, izinkan kami menyuruh kepada para ummahat, orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Nabi berharap para ummahat berperan aktif juga di dalam perjuangan. Tidak mungkin perjuangan kita dapat lancar, terutama dalam hal pembebasan Masjidil Aqsa, kecuali dengan dukungan, sokongan kaum ummahat, kaum muslimat. Kita kenal ada satu tokoh yang dicatat oleh sejarah dengan tinta emas, Ibunda Maimunah, yang ketika Al-Aqsa masih di bawah penjajahan bangsa Romawi, pikirannya sudah visioner ke depan. Karena Nabi minta kalian berziarah ke Masjidil Aqsa. Sebagai seorang muslimah, hatinya berontak, bagaimana aku bisa ke Masjidil Aqsa sementara jauh-jauh dan dalam keadaan terjajah. Ya Rasulullah, kalau aku tak dapat datang ke sana, apa yang aku perbuat? Kata Nabi, kirimkanlah minyak ke sana. Saudara, minyak yang dimaksud Nabi mencontohkan buat kita bagaimana semangat kita membebaskan Al-Aqsa tidak boleh pudar. Maka hendaknya para ummahat menjadi orang-orang yang menerangi perjuangan ini. Nabi SAW kalau ketika selesai berkhutbah, biasanya beliau ke depan dan mengambil sedekah sendiri dari kaum ummahat. Ada yang melemparkan giwangnya
gelangnya, uangnya, para ummahat menjadi orang-orang yang terdepan juga dalam perjuangan bil amwal. Saudara sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah. Kita sebulan penuh minta dosa kita diampuni. Dosa kita sama Allah begitu banyak. Dosa kepada sesama manusia. Maka setelah ini jangan pulang. Mungkin kita punya dosa kepada orang kita minta maaf. Tidak bisa dimaafkan dosa kepada sesama anak Adam kecuali minta maaf kepada kita cukup beristighfar. Ini adalah tradisi yang sangat Islami. Setelah sholat Id kita bersilaturahim, saling memaafkan, bukan saling minta maaf, saling memaaf. Mari kita tundukkan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali karim ma'adini sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa kesalahan kami dan dosa kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, seperti mereka sayang kami ketika kecil. Ampunilah dosa kesalahan saudara kami muslimin dan muslimat, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang Kau satukan hatinya di dalam ketaatan kepada Engkau dan kecintaan kepada Nabi-Mu dan rasa sayang kepada sesama umat Islam. Ya Allah, ya Allah, bimbinglah kami 12 bulan ke depan untuk selalu taat dan takwa kepadamu sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, sebagai umat, ya Allah. Ya Rabbana, izinkan kami untuk bertemu Ramadan tahun depan. Apabila tidak Kau izinkan, ya Allah, maka pilihan terbaik adalah kematian dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Sholat kami, puasa kami, sedekah, zakat kami, silaturahim kami. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau haramkan ibadah kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi Palestina khassah wa fi anha'i buldani mu'minina amma. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma asbit at'atakal ladina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma hzimhum wa zalzilhum wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Ya Allah, ya Rabb, lembutkanlah hati kami dan hati saudara-saudara kami kaum muslimin di mana saja berada, ya Allah, agar kami dapat membangun ukhuwah yang terbaik, agar kami mampu dipimpin dan menetapi jamaah, dan jadikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb,
Tolonglah kami untuk berandil dengan nyata dalam perjuangan pembebasan Al-Aqsa ya Allah. Begitu juga dengan anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang takwa dan paling depan dalam perjuangan membela agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.